Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tutorial cara melakukan analisis data dengan menggunakan model atau pendekatan ARDL. Sebelum itu kita akan melihat datanya terlebih dahulu. Jadi data yang kita gunakan pada ARDL ini adalah data yang berbentuk kuartil atau kuartal ya, kuartal atau data triwulan dari kuartal 1, 2, 3, dan 4 mulai dari tahun 2012 sampai dengan nanti tahunnya adalah 2019. Data yang terlibat atau data yang digunakan pada penelitian ini adalah data NPF, data bobo, dan data inflasi. NPF ini nanti berlaku sebagai variabel Y, bobo sebagai variabel X, dan inflasi sebagai variabel Y. Nah, bagaimana pendekatan atau bagaimana langkah-langkah analisis datanya dengan menggunakan metode ARDL? Mari kita sama-sama melakukan analisis data dengan menggunakan model ARDL berdasarkan data yang kita miliki ini. Kita buka terlebih dahulu software Fuse-nya, klik Fuse-nya dulu. Kemudian saya besarkan. Kok nggak mau ya, sebentar. Create new Fuse work file. Saya cancel dulu aja dia biar bisa besar. Oke. Kita view new work file, create new Fuse work file. Kita menggunakan data atau regular frekuensi. Frekuensinya adalah quarterly atau triwulanan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Kita klik OK, maka kita akan mendapatkan work file berbentuk seperti ini. Seperti biasa, sebelum kita lebih lanjut mengerjakannya, biar nanti teman-teman tidak terjadi masalah tiba-tiba error gitu, biar teman-teman tidak terjadi masalah, kita save terlebih dahulu. Silakan diletakkan di mana. Saya letakkan di sini. Ini adalah model ARDL. Kemudian kita klik quick, kemudian empty group untuk memasukkan data yang kita miliki. Datanya tadi ada di Excel, saya save mulai dari NPF sampai inflasi. Saya copy, saya letakkan di sebelah sini. Saya sudah mendapatkan datanya, kita close, delete group, yes. Di sini kita beri nama NPF, kemudian bobo, dan yang terakhir adalah inflasi. Sampai di sini teman-teman insya Allah sudah paham. Sambil kita save. Kemudian langkah yang pertama di dalam pengujian ARDL seperti yang ada di langkah-langkah awalnya, yaitu kita akan melakukan pengujian stasionaritas. Pengujian stasionaritas ini teman-teman lakukan dengan klik 2 kali pada NPF terlebih dahulu sebagai variabel Y. Teman-teman klik view, kemudian unit root test. Kita mulai dari level, intercept, automatic selection. Kita klik OK. Kita kasih nama dulu aja, kita freeze, kita namakan underscore 1 stasionaritas NPF level. Sebelum lebih jauh melihat apakah dia sudah stasioner atau belum, teman-teman bisa lihat probabilitasnya. Dari probabilitas ini kita tahu bahwa ternyata nilai probabilitasnya lebih besar dari alfa. Karena dia lebih besar dari alfa, maka kita bisa katakan bahwa NPF belum stasioner. Karena belum stasioner berarti kita harus melakukan atau melanjutkan pengujian kita. Klik view, unit root test, first difference, kita klik OK. Kita freeze terlebih dahulu saja. Underscore 1 stasioner NPF ini first nya first difference. Nah, dari hasil pengujian first difference ini, NPF menunjukkan bahwa probabilitas dia adalah 0,0001. Dia kurang dari alfa, sehingga dikatakan di sini bahwa NPF telah stasioner pada tingkat first difference. Kalau dia sudah stasioner berarti kita berhenti di sini, kita close. Kita lanjut ke variabel X1. Variabel X1 kita adalah bobo, kita klik 2 kali. Kemudian di sini teman-teman klik view, unit root test. Kemudian kita klik di level dan klik OK. Kita name dulu aja, kita freeze, kita kasih nama.
1 stasioner buku level. Nah, kalau sudah baru kita akan lihat hasilnya. Di sini kita tahu bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,2412. 0,2412 dia lebih besar dari 0,05 sehingga pupu pada tingkat level dia tidak stasioner. Karena dia belum stasioner, maka kita harus melakukan pengujian stasioneritas kembali. Klik view, unit root test, kemudian first difference, kita klik OK. Kita lihat di sini ternyata Bobo juga masih belum stasioner. Hal ini karena nilai probabilitas yang diperoleh adalah 0,7009, dia lebih besar dari alfa. Kita freeze, kita kasih nama 1 stasioner Bobo ini first. Karena di tingkat first difference dia juga tidak stasioner, maka kita masih harus melanjutkan pengujian stasioneritas kita pada tingkat second difference. Klik view, unit root test, second difference. Nah, di sini kita dapatkan bahwa probabilitas dari Bobo dia sudah kurang dari alfa. Maka Bobo pada tingkat second difference dia sudah stasioner. Kita freeze, kita kasih nama 1 stasioner Bobo second. Karena kita sudah merasa bahwa Bobo sudah stasioner pada tingkat second difference, maka teman-teman diperbolehkan melanjutkan pengujian stasioneritas dengan variabel yang lain. Kita X, kita masuk ke inflasi. Klik view, unit root test, kemudian kita masuk di tingkat level, kita klik OK. Kita dapatkan nilai probabilitasnya adalah 0,3409. 0,3409 dia lebih besar dari alfa, maka inflasi pada tingkat level dia masih belum stasioner. Kita freeze, kita kasih nama 1 stasioner inflasi di level. Selesai di level, teman-teman masuk ke first difference, klik view, unit root test, first difference, klik OK. Teman-teman akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Karena nilai probabilitasnya dia sudah kurang dari 0,05, maka inflasi kita nyatakan dia sudah stasioner pada tingkat first difference. Kita freeze, kita name 1, kemudian stasioner, inflasi, kemudian ini first. Kita sudah selesai pada pengujian stasioneritas baik untuk variabel X maupun untuk variabel Y. Dari hasil stasioneritas ini kita tahu bahwa Bobo dia stasioner pada tingkat second difference, inflasi dan NPF dia stasioner pada tingkat first difference. Hasil ini menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat stasioneritas dari variabel-variabel yang terlibat di dalam penelitian ini. Sehingga pada penelitian ini kita akan mendekati model dengan menggunakan ARDL. Baik, kita masuk ke Quick, kemudian teman-teman masuk di bagian Estimate Equation. Kita masukkan variabel Y kita yaitu NPF, kemudian C, kemudian Bobo, dan yang terakhir adalah inflasi. Sampai di sini teman-teman sudah bisa. Jadi kita masukkan variabel kita, Y kita adalah NPF, kemudian C, kemudian Bobo, dan terakhir adalah inflasi. Kemudian karena kita menggunakan metodenya atau modelnya adalah RDL, maka teman-teman klik di bagian metode. Teman-teman pilih di sini adalah ARDL atau Autoregressive Distributed Lag. Kemudian kita pilih, klik. Nah, teman-teman akan mendapatkan tampilan sebagai berikut. Di sini tampilannya adalah teman-teman memilih automatic selection, jadi kita akan mendapatkan model secara otomatis yang paling baik. Kemudian dependent variabelnya dia memiliki lag maksimumnya adalah 4. Kemudian regresor atau independennya maksimum lagnya juga 4. Di sini maksimum lag kalau teman-teman mau ganti silahkan, tetapi saran saya kita ikuti default aja biar dia tidak terlalu panjang untuk lagnya. Karena semakin panjang lag yang kita miliki pun dia sebenarnya juga tidak terlalu bagus. Kemudian di sini ada
Apakah teman-teman mau memasukkan konstan di dalam di dalam analisis yang teman-teman lakukan? Kalau mau, berarti teman-teman masukkan ininya tetap konstan level. Kemudian di sini ada list of fixed regressor. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin memasukkan variabel yang lain yang dia hanya fix sebagai variabel regresor, nanti teman-teman bisa masukkan di sebelah sini. Kalau tidak ada, kita klik OK. Maka teman-teman akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Ini saya freeze dulu saja, nanti akan saya jelaskan setelah kita simpan. Saya freeze 2, ini adalah model ARDL secara umum. Nah, model ARDL secara umum ini kita dapatkan adalah model yang terseleksi adalah model ARDL 202. Bagaimana proses mendapatkannya? Teman-teman bisa klik view, kemudian model selection summary. Di sini ada criterion graph. Nah, di criterion graph ini ada 20 top model dari model yang kita miliki atau dari data yang kita miliki. Dia memberikan 20 model yang paling atas. Dari 20 model yang paling atas, ternyata model yang terbaik itu adalah model ARDL 202. Saya freeze, saya kasih nama. Ini 3 optimum model, ini tab grafik. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata model yang paling baik itu adalah model ARDL 202 dengan kriterianya adalah IC, dengan nilainya adalah sekitar 1,25 mungkin ya ini. 1,252 nilai IC-nya. Selain dengan menggunakan grafik, kita juga bisa melihat optimum modelnya dengan menggunakan tabel. Teman-teman bisa klik view, model selection summary, kriteria tabel. Di kriteria tabel ini ternyata ada banyak sekali model yang dia estimasi sampai bisa mendapatkan model yang paling optimum. Model optimum itu adalah model yang paling atas, dan total model yang dia estimasi ini ada 100. Jadi 100 model yang dia estimasi sampai mendapatkan satu model yang paling baik. Ini kita freeze, kita kasih nama optimum model, ini tabel. Nah, di dalam pembahasannya nanti teman-teman boleh memilih antara mau masukkan yang grafik atau memasukkan yang tabel untuk dimasukkan di pembahasannya. Kemudian setelah selesai, kita langsung ke view estimate output. Nah, di estimate output ini teman-teman mendapatkan hasil sebagai berikut. Saya akan membantu untuk teman-teman memahami hasil dari ini adalah model ARDL secara umum yang tadi kita simpan di nomor 2. Dari mulai yang paling atas itu adalah dependent variable. Jadi variable dependent dalam penelitian ini adalah NPF. Metode yang kita gunakan untuk analisis adalah model ARDL. Kemudian sampel yang kita gunakan dia adalah dari 2012 kuartil ketiga sampai dengan 2019 kuartal keempat. Include observation, dia observasi yang terlibat di dalam penelitian ini adalah 30 observasi. Kemudian maksimum dependent lag-nya adalah 4. Jadi di dalam nanti pembuatan modelnya dia akan menggunakan maksimum untuk variabel Y yang masuk di dalam analisis itu adalah lag-nya adalah 4. Dia akan menggunakan automatic kriteria untuk mendapatkan model terbaiknya. Untuk mendapatkan model terbaik, dia akan menggunakan salah satu kriteria yaitu kriteria IC atau AKIK Info Criterion. Kemudian untuk regressornya atau variabel independennya, dia juga sama dengan variabel dependent, dia menggunakan lag-nya 4, dia automatic selection juga, di mana variabel independennya adalah bobo dan inflasi. Fixed regressornya yang tetap tidak berubah gitu maksudnya yaitu C, variabel C. Number of evaluation, jadi banyaknya model yang dievaluasi dalam penelitian ini adalah 100 model. Di mana dari 100 model ini dia terpilih satu model yaitu model ARDL 202. 202 itu maksudnya seperti apa gitu ya. Jadi di sini 202 maksudnya seperti apa? 2 mewakili lag dari variabel Y, 0 mewakili lag dari variabel X1, dan 2 yang paling belakang adalah mewakili lag dari variabel X2.
Bagaimana cara memasukkannya di dalam model? Jadi kita punya leg dari Y itu adalah 2, maka variabel Y di dalam model dia akan masuk sebagai NPF-1 dan NPF-2. Jadi kalau 2 jadi dia NPF-1, NPF-2. Kalau Y nanti tulisannya 3 berarti NPF-1, NPF-2 dan NPF-3. Kalau 0 berarti dia tidak ada masuk di dalam model sebagai independen. Kemudian variabel bobo sebagai X1 dia leg-nya adalah 0. 0 di sini artinya bobo tidak memiliki leg yang masuk di dalam model, sehingga bobo hanya dirinya sendiri yang masuk di dalam model. Kemudian untuk inflasi leg-nya adalah 2, maka inflasi di sini dia akan masuk mulai dari inflasi dirinya sendiri, inflasi pada leg yang pertama, dan inflasi pada leg yang kedua. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa untuk inflasi yang sama-sama angkanya 2 dan NPF yang sama-sama angkanya 2 kok hasil di dalam independennya berbeda? Inflasi yang sama-sama angka 2 di sini ada inflasi yang tanpa leg. Kemudian inflasi min 1 dan inflasi min 2. Kemudian NPF kenapa hanya NPF min 1 dan NPF min 2? Di mana nilai NPF-nya gitu kan? Pertanyaannya yang mungkin muncul. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa NPF di sini dia sebagai variabel dependen. Makanya dia tidak akan muncul di sebagai variabel independen di bawah sini. Sehingga meskipun sama-sama ordenya 2, perlakuan khusus untuk variabel Y berbeda dengan perlakuan untuk variabel X yang lain. Seperti itu. Selesai di model, jadi model autoregressive integrated model autoregressive distributed leg-nya itu adalah seperti ini. Teman-teman bisa nanti membuat modelnya dengan menggunakan koefisien, melihat pengaruh atau tidaknya dengan menggunakan T statistik dan probabilitas, R square-nya untuk mengetahui berapa banyaknya pengaruh yang diberikan, dan secara simultan seperti apa. Kita coba lihat view, kemudian representation. Di sini adalah model yang bisa kita dapatkan ketika kita merepresentasikan model kita. Ketika kita merepresentasikan model kita, dari model itu dia bisa membuat suatu bentuk persamaan. Persamaannya nanti bentuknya seperti ini, NPF min 1 dan seterusnya. Kemudian untuk co-integration equation-nya dia akan berbentuk seperti ini. Jadi ketika nanti teman-teman ditanya gimana sih cara membuatnya gitu ya, nanti teman-teman akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi kalau mau nulis persamaannya seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Kemudian setelah kita masuk di model ARDL secara umum, kita akan melakukan pengujian kointegrasi. Teman-teman bisa klik bagian view, kemudian di sini koefisien diagnostik, kemudian teman-teman pilih bound test. Di bound test ini teman-teman sudah mendapatkan atau sudah ada null hipotesis, bahwa null hipotesisnya adalah tidak ada hubungan jangka panjang pada penelitian ini. Kemudian F statistiknya ada F statistik, ada value, kemudian nanti untuk dibandingkan dengan nilai bound test yang 5%. Karena di sini 4,85 itu kurang dari 7,569006, maka di sini kita terima HA dan kita simpulkan bahwa pada penelitian ini terdapat hubungan jangka panjang. Saya freeze, saya kasih nama. Ini adalah nomor 4. Kointegrasi bound. Nah, kemudian setelah kita masuk ke kointegrasi bound test, kita bisa melihat gimana sih model jangka pendeknya, gimana sih model jangka panjangnya. Teman-teman bisa klik view, kemudian koefisien diagnostik, co-integration and long run form. Nah, co-integration and long run form inilah yang teman-teman bisa ambil sebagai model yang atas ini adalah model jangka pendek, yang bawah adalah model jangka panjang. Nanti nuliskannya, nanti kita coba lihat bagaimana cara nuliskannya, apakah sudah bisa nanti nulis, jadi nanti kita coba lihat lagi. Saya freeze terlebih dahulu, saya kasih nama, ini nomor 5, jangka panjang gitu aja ya, jangka pendek, kemudian panjang. Jadi menunjukkan bahwa di depan itu jangka pendek dulu, baru yang belakang adalah jangka panjang. Kita coba lihat dari model ini, ketika kita mengeklik representation, apakah representation dari model co-integration-nya adalah seperti yang di sini. Kita klik view, representation. Nah,
Representation itu mewakili model kita secara umum, baik model itu koefisien substitut koefisien itu adalah model, jadi yang model yang di sebelah sini itu adalah model ARDL secara umum, kemudian di sebelah sini adalah model kointegrasi. Nah, model kointegrasi ternyata ketika dimasukkan dia adalah sama dengan model yang ada di sini, jadi ini sama persis, kemudian dia hanya dipindah di sebelah sini. Jadi kalau teman-teman bingung untuk menuliskan model kointegrasinya, teman-teman bisa lihat di bagian view, kemudian representation, teman-teman akan mendapatkan model ARDR secara umum dan model kointegration. Kemudian untuk long run koefisiennya bagaimana gitu ya. Kalau long run koefisiennya berarti teman-teman nanti bisa lihat langsung tuliskan misalkan NPF sama dengan bobo kali ini ditambah inflasi kali ini min kayak gitu. Jadi sama tetap seperti yang ada di sini. Tuh, ini saya tutup. Kemudian setelah kita selesai di model jangka pendek dan model jangka panjang, kita juga harus melakukan pengujian asumsi klasik. Teman-teman bisa klik view, residual diagnostik, kemudian histogram normality test. Dari sini teman-teman cukup lihat bagian probabilitasnya. Berapa nilai probabilitasnya? Ternyata probabilitasnya adalah 0,431885. Dia lebih besar dari alfa, berarti di sini dia berdistribusi normal. Saya freeze, saya beri nama 6 normalitas. Kemudian setelah normalitas, kita bisa melakukan pengujian hetero, klik view, residual diagnostik, heteroskedastisitas. Kita pilih Bruce-Pagan, kita klik OK. Kemudian kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Di heteroskedastisitas, teman-teman bisa lihat bagian ABS R square dan probabilitas C square. Saya freeze, saya beri nama. Ini 6, ini heteroskedastisitas. Setelah heteroskedastisitas, kita bisa lihat pengujian autokorelasi, klik view, residual diagnostik, kemudian serial correlation LM test. Teman-teman lihat di bagian OBS R square dan probabilitas. Di sini lebih besar dari alfa, maka bisa kita katakan bahwa dia tidak terjadi autokorelasi. Kita freeze, kita kasih nama. Ini 6 autokorelasi. Selesai di autokorelasi, kita masuk di pengujian yang terakhir yaitu view, kemudian koefisien diagnostik, varian inflation factor. Ini untuk pengujian multikolinearitas. Kita freeze, kita kasih nama. Sampai di sini teman-teman sudah selesai melakukan pengujian. Saya save. Ini saya kasih name, ini ARDL. Jadi teman-teman sudah selesai melakukan pengujian ARDL mulai dari langkah pertama pengujian stasionaritas sampai pengujian asumsi klasik. Hasil ini selanjutnya dapat teman-teman masukkan kepada tugas yang sudah diberikan sesuai dengan data yang diberikan masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.